dalam rangka untuk membuat database, teman-teman menggunakan command prompt, kita harus buka dulu command prompt kita dengan cara mengklik start dan R, atau teman-teman bisa lakukan pencarian di sini dengan mengetik cmd, lalu kita klik aja. Nah, ketika kita sudah masuk di sini, teman-teman sudah bareng-bareng ya. Kita lebarin aja biar bisa terlihat secara penuh. Nah, di sini kita mau masuk ke direktori SAMPP-nya agar kita bisa melakukan operasi database MySQL. Karena MySQL ini berada di dalam folder atau direktori SAMPP. Bagaimana caranya? Kita harus keluar terlebih dahulu dari direktori user Eric ini atau user nama PC teman-teman. Kita ketik di sini cd atau change directory, lalu kita tambahkan titik 2 kali. Gitu teman-teman. Lalu kita keluar lagi. Nah, sampai kita masuk di direktori C saja. Sekarang kita masuk ke direktori SAMPP. Sebelumnya kita mau cek dulu direktorinya. Kita lihat dir. Ternyata ada di sini teman-teman, direktori SAMPP. Maka kita masuk ke sana, cd SAMPP. Lalu kita masuk lagi ke MySQL. Kita lihat terlebih dahulu cd. Kita lihat terlebih dulu direktorinya. Banyak sekali teman-teman di sini direktorinya. Kita mau masuk ke MySQL teman-teman di sini. Jadi kita change lagi direktorinya ke MySQL. Nih. Di MySQL ini ada lagi, kita lihat ada folder namanya bin teman-teman. Karena phpMyAdmin ini berada di bin, kita masuk ke folder bin terlebih dahulu. Kita cd bin gitu. Nah, barulah di sini kita bisa melakukan login dan membuat database kita. Nah, teman-teman, untuk login ke MySQL, kita bisa ketik seperti ini, MySQL strip U sebagai username. Username defaultnya adalah root, teman-teman, root. Nah, jika teman-teman mempunyai password untuk MySQL teman-teman atau database teman-teman, maka teman-teman tambahin P. Akan tetapi defaultnya nggak ada password. Kalau teman-teman menginstal SAMPP-nya, klik next saja seperti kita praktekkan pada awal series PHP ini. Jangan lupa hidupkan terlebih dahulu servernya teman-teman. Apache kita hidupin dan MySQL kita hidupin juga. Kita minimize saja. Barulah kita bisa login. Kita praktekin yang ada passwordnya tadi di sini. Allow saja ini teman-teman. Nah, jika teman-teman mempunyai password, teman-teman masukin passwordnya di sini. Atau kalau nggak ada password, kita enter aja. Maka akan masuk ke MariaDB-nya, teman-teman. Nih, di sini kita sudah login ke MySQL. Kita sudah bisa melakukan operasi database, teman-teman. Pertama-tama, kita lihat terlebih dahulu database yang sudah kita bikin atau database yang memang defaultnya ada. Kita ketik show databases. Jangan lupa titik koma, teman-teman. Di sini sudah pakai titik koma. Di sini database-nya ada 5, teman-teman. Mungkin kita sama, karena belum pernah bikin database sebelumnya. Nah, sekarang kita bikin database, teman-teman. Kita create database. Kita namain PHP dasar, teman-teman. Kita klik enter. Maka database-nya sudah berhasil terbuat, teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu database-nya dengan melakukan perintah show databases. Titik koma. Nih, database PHP dasar sudah terbuat secara otomatis, teman-teman. Karena di sini sudah ada pesan query OK, 1 row affected. Berarti perintah yang kita masukkan itu sudah benar dan sudah berhasil, teman-teman. Nah, sekarang kita mau melakukan operasi penambahan tabel ke database PHP dasar yang sudah kita bikin ini, teman-teman. Pertama-tama kita mau masuk terlebih dahulu, kita mau menggunakan database PHP dasarnya. Kita klik di sini, kita ketik use PHP dasar. Sekarang kita bisa melakukan operasi penambahan tabel, teman-teman. Kita ketik create tabel. Misalkan kita mau bikin tabel mahasiswa sesuai dengan contoh yang sudah kita bahas tadi. Di sini kita mau tambahin field-nya, teman-teman. Tabelnya namanya tabel mahasiswa dan field-nya kita punya tadi. Kita lihat lagi, teman-teman.
yakni ID MHS, NPM MHS, nama dan alamat. Kita bikin sama seperti itu. Kita punya ID MHS. Di sini tipe datanya integer, teman-teman, karena berupa angka. Lalu kita bikin auto underscore increment agar data yang kita masukkan tidak terjadi duplikasi karena kita sudah tentukan primary key-nya. Jadi ketika kita menulis auto increment, datanya akan bertambah secara otomatis. Misalkan awal mulanya 1, selanjutnya 2 dan 3. Secara otomatis, teman-teman. Kita tambahkan key, kita jadikan ID MHS ini sebagai primary key. Lalu kita tambahkan lagi namanya npm MHS. Di sini kita tipe datanya berbeda, yakni tipe data varchar dengan panjang 50 misalkan, 10 aja. Apa yang dimaksud dengan varchar, teman-teman? Varchar ini adalah tipe data yang berupa karakter yang kita gunakan apabila field-nya itu kita tidak ketahui secara pasti panjang nilai yang bisa user masukkan. Misalkan seperti nama ini, nama MHS, kita bikin datanya varchar juga. Kita tidak mengetahui secara pasti jumlah nama dari pengguna, makanya kita mau bikin tipe datanya varchar dengan panjang 100 dengan asumsi nama yang dimasukkan oleh user itu tidak akan lebih dari 100 karakter. Paham ya, teman-teman? Selanjutnya kita akan tambahkan lagi field alamat. Di sini tipe datanya teks, teman-teman. Kenapa kita pakai teks? Karena dia merupakan tipe data yang menampung banyak sekali teks. Teksnya panjang, teman-teman, atau karakternya panjang, nggak terbatas. Kita tidak perlu tulis jumlah karakternya. Cukup seperti itu. Kita tutup kurung, teman-teman. Nah, pastikan teman-teman sudah sama seperti ini perintahnya. Selanjutnya kita akan tekan enter untuk mengeksekusi perintah yang kita tulis ini. Dan sudah muncul, teman-teman, pesannya query OK, berarti sudah ter-create database kita. Kita akan lihat tabelnya. Kita akan ketik di sini describe mahasiswa. Titik koma. Ini kita sudah punya tabel mahasiswa dengan keterangan field-nya, ID MHS, NPM, nama, alamat sesuai dengan contoh yang kita buat tadi, teman-teman. Dan tipe datanya sesuai yang kita harapkan, yang sudah kita tulis tadi. Dan ID MHS sebagai primary key dan dia auto increment.